Terjamin. Rezeki kita terjamin. Yang belum terjamin apa? Amal. Amal kita kan belum terjamin kan? Kita sering menyanyiakan amal salih, melewatkan amal salih, men-skip amal salih. Amal kita nih belum terjamin. Yang sudah terjamin rezeki yang Allah bagikan buat kita itu terjamin. Rezeki dari Allah. Kalau emang sampai mati, fulan rezekinya 100 miliar, taruhlah katakan demikian, gak akan beliau mati kecuali sampai 100 miliar itu padanya secara sempurna. Dan kalau memang ada orang sudah pun, kata dokter lepas tangan ya, ibu kayaknya udah gak ada kesempatan lagi untuk hidup. Udah ditalkin la ilaha illallah, ternyata Allah takdirkan hidup, masih diberi usia misalkan 2 hari. Allah akan hidupkan beliau 2 hari untuk memberikan rezeki 2 hari itu sempurna. Lalu setelah sempurna diterima, wafat. Bahkan pun kita nih udah hampir, kata dokter, dokter udah lepas tangan deh. Enggak, tapi Allah berfirman untuk dia masih ada 2 piring nasi atau 2 piring bubur. Allah hidupkan beliau untuk menikmati 2 piring bubur terakhirnya. Setelah 2 piring itu beliau makan, beliau santap, baru beliau wafat. Jadi rezeki kita mah sudah Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki udah dijamin, jangan khawatir. Tugas kita jemput aja dengan jemputan cara terbaik. Hadirin jemput rezeki dengan cara terbaik. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, jemput rezeki kita dengan cara-cara terbaik. Dengan cara baik, dengan cara salah, rezeki kita mah nyampe segitu mas segitu. Gak keliru hadirin. Ya kalau misalkan rezeki kita tadi yang kami sebut fulan, untuk beliau sampai wafat 100 miliar. Umurnya berapa? 28. Ya udah. Sampai tuh 100 miliar walaupun beliau usianya masih 28. Allah takar terjamin, gak mungkin tertukar. Mau dijemput dengan cara-cara baik, cara-cara yang buruk, nyampe segitu ya segitu. Cara terbaik harus dihadirkan supaya nanti ketika menggenggam rezeki yang Allah berikan, rezeki yang penuh keberkahan. Cara terbaik digenggam biar rezekinya rezeki yang penuh barokah. Ini penting juga hadirin. Rezeki yang penuh dengan barokah. Next. Allahu latifun, Allah maha lembut bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Allah lembut kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita. Nih, hal yang hari ini terjadi itu sudah maha lembutnya Allah. Kalau enggak, mungkin kita tambah belangsak hidup aja mah. Yang terjadi ini sudah saking maha lembutnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita berbuat dosa yang enggak langsung diazab toh. Kita berbuat keliru yang enggak langsung disikat sama Allah kan. Padahal dosa kita banyak, kalau mau disikat ya sikat aja sama Allah. Tapi Allah baik sama kita. Kita berbuat keliru pun Allah tetap kasih kesempatan. Allah tetap kasih nafas, mata melihat, tangan mengetik sesuatu dan segala macam-macamnya. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kalau Allah mensifati qawi, Allah maha kuat, al-aziz lagi maha perkasa, maka sesiapa yang bergantung kepada zat yang maha kuat, dia gak kecewa. Kalau kita gantungin satu sama Allah, maka gantungan itu gantungan yang tepat. Karena Allah qawiyyun aziz. Tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir, makna dari hal tersebut juga tidak ada yang bisa mengintervensi Allah. Gak ada yang bisa maksa Allah, tuh gak ada. Jadi Allah akan mengaturkan pada sesuatu yang terbaik yang Allah sudah siapkan untuk hamba-hambanya. Cuman kadang kitanya yang cepat buruk sangka. Contoh nih, seorang pemuda pengen kuliah di satu kuliah tempat favorit yang beliau inginkan. Pengen banget. Udah coba sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Taruhlah misalkan 3 kali gagal. Lalu dia bilang, ya Allah, kenapa kok saya gagal semua? Kenapa kok saya gak diterima? Engkau gak mau saya kuliah? Akhirnya gak kuliahlah pemuda ini. Lalu dia coba buka bengkel. Ternyata setelah 10 tahun berlalu, bengkel itu terus berkembang sampai memiliki sekian cabang. Total karyawan misalnya di bengkel, per satu bengkelnya ada 20, dia punya 10 bengkel ada 200 karyawan.
Barulah 10 tahun berlalu dia bilang Allah maha baik ya. Ternyata ditolaknya saya dari universitas yang 10 tahun lalu itu, Allah karena ingin menghantarkan saya pada takdir terbaik yang Allah berikan untuk saya di hari ini. Akhirnya hari ini dia begini-begini. Nah itu kan kadang-kadang manusia terlalu cepat memberi kesimpulan. Hari ini kita punya sesuatu yang kita inginkan, ternyata nggak kejadian. Wah di benak kita tuh kadang-kadang, ya mungkin nggak semuanya, tapi kadang-kadang kenapa kok tahun ini saya nggak diizinkan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, kenapa kok begini. Ya hadirin, nanti mungkin sekarang kita belum tahu, tapi 5 atau bahkan mungkin lebih cepat dari 5 tahun dari sekarang kita akan tahu. Oh ternyata takdir Allah kan nggak ada yang buruk, takdir Allah kan semuanya baik. Bahkan untuk sekalipun pada hal yang kita anggap buruk, tetap nanti cepat atau lambat kita ngerti hikmahnya, kita ngerti maksudnya. Itu kan Allah Qawiyun, Allah maha kuat. Nggak mungkin yang maha kuat menulis sesuatu yang lemah, betul atau betul? Loh, orang maha kuat kan maha kuat nih, kuat sekali hadirin. Masa iya terobohkan? Masa iya terapuhkan? Maha kuat masa iya doyong? Maha kuat masa iya goyang? Maha kuat masa iya rapuh? Masa iya porak-poranda? Nggak mungkin. Maka ketetapan yang maha kuat itu pasti ketetapan yang baik, yang bagus, yang luar biasa. Itu loh kata Imam Ibnu Katsir. Maksud huwal qawiyul aziz, dia yang maha kuat lagi maha perkasa adalah tidak ada sesuatu pun yang bisa mengintervensi Allah atas setiap kehendak-kehendaknya. Nggak bisa diintervensi. Boleh Ustaz doa? Boleh. Ad-du'a yaruddul qada. Kata Nabi, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu merubah takdir. Nah, ranah kita kan ranah doa nih. Doa aja terus. Ambil ranah kita tadi doa. Tapi takdir itu ranahnya Allah Azza wa Jalla, yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Bahkan para ulama sampai pun ucap kayak gini ucapan beliau. Patut di screen disebarluaskan. Pernah seorang ulama bijak beliau menyampaikan, kalau manusia bahkan sekalipun mereka diizinkan memilih takdir atas diri mereka, pasti mereka akan memilih atas takdir yang sudah Allah tuliskan untuk hidup mereka. Kenapa para ulama bilang gitu? Saking yakinnya sama takdir Allah itu pasti yang terbaik. Kenapa kemarin disia-siakan mungkin pada kehidupan rumah tangga sebelumnya? Ternyata Allah langkahkan ke takdir terbaik. Kenapa tahun ini belum diizinkan atas sesuatu yang sedang diharapkan? Ternyata dia menuju takdir terbaik. Kenapa di 10 tahun yang lalu gagal seorang anak muda mau kuliah atau mau bekerja di satu instansi perusahaan? Ternyata Allah perjalankan menuju takdir terbaik. Dari semua pertanyaan kenapa yang sering terlontar di lisan, jawabannya kita sedang berjalan di atas takdir terbaik. Nikmatilah.